Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abu Hufafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihir. Beliau lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Abu Bakar adalah teman akrab Rasulullah SAW yang bersama-sama mencari Tuhan dan tetap konsisten dengan akhlak mulia serta menjauhi segala perilaku jahiliyah. Beliau sering mengikuti perjalanan dagang Rasulullah SAW ke negeri. Sejak memasuki usia balik, beliau tidak pernah menyembah berhala. Beliau masuk Islam pada awal Islam dan termasuk pada golongan as-sabiqun awwalun. Abu Bakar adalah termasuk orang yang pertama yang mempercayai perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Untuk itu beliau diberi gelar As-Siddiq. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Tak kala tersiar kabar tentang meninggalnya Rasulullah SAW, kaum muslimin diliputi dengan kebimbangan tentang siapa pengganti mereka. Banyak di antara mereka yang tidak mempercayai berita tersebut dan menganggap bahwa Rasulullah SAW belum meninggal. Dalam keadaan tersebut, Abu Bakar berseru kepada seluruh kaum muslimin dengan pidatonya. Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan pernah meninggal dunia. Lalu Abu Bakar membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Imran ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man makhadatu illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa im mata aw qutila tadaqalabna nam ala qabikum wa may yakhafid ala aqibahi falan ba'durallahu syai'a wa syayadzillahu syikrin. Artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Adalah jika dia wafat atau dibunuh, maka kamu berbalik ke belakang dalam kurung murtad. Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia orang yang tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Quran surat Al-Imran ayat surat 3 ayat 144. Demi mendengar pidato Abu Bakar tersebut, kaum muslimin menyadari bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah meninggalkan mereka. Dan jika bukan karena kebesaran jiwa Abu Bakar, mungkin kaum muslimin tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Kebimbangan selanjutnya adalah tentang siapakah sosok yang dapat menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Saat itu kaum Ansar terbagi menjadi 2 golongan besar, yaitu Aus dan Khazraj. Mereka berkumpul di Syakifah Bani Sa'idah, sebuah balai irung atau tempat pertemuan, bermaksud memilih pengganti Rasulullah SAW dari kalangan mereka dengan menunjuk Sa'ad bin Ubadah. Kaum Ansar merasa berhak atas jabatan itu karena mereka lah yang menolong kaum muslimin ketika hijrah ke Madinah. Pertemuan di Syakifah Bani Sa'idah tersebut didengar oleh kaum muhajirin, maka Abu Bakar Umar diikuti sahabat yang lainnya menuju Syakifah Bani Sa'idah. Muhajirin dan Ansar merasa berhak atas kepemimpinan itu, maka Abu Bakar berkata, "Baik kami golongan dari Muhajirin maupun kalian golongan Ansar merupakan satu darah, satu agama yang senantiasa menyeru kepada kebaikan melawan kebatilan. Jika kalian menyebutkan tentang
kebaikan yang telah kalian lakukan. Memang begitulah kenyataannya. Saat itu Abu Bakar mempersilahkan kepada kaum Muhajirin dan Ansor untuk memilih di antara Umar bin Khattab dan Abu Ubadah menjadi pemimpin mereka. Namun Umar bin Khattab berkata, "Bukalah tanganmu wahai Abu Bakar, bukanlah Rasulullah menyuruhmu menjadi imam sholat bagi kaum muslimin. Jika Rasulullah sudah mempercayai kepadamu mengenai soal agama, maka kami akan mempercayai engkau untuk urusan keduniaan. Kami serahkan urusan kepemimpinan ini kepada engkau. Kaulah orang kedua yang berada di dalam gua waktu itu, dan engkaulah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah daripada kami." Kemudian Umar membaiat Abu Bakar diikuti kaum muslimin. Dengan demikian selesai dan sempurnalah pembaiatan Abu Bakar karena mayoritas kaum muslimin membaiatannya, di mana para sahabat terkemuka di saat itu berada di Madinah, kecuali Ali bin Abi Thalib sedang mengurus jenazah Rasulullah. Masa kepemimpinan itu yang sangat singkat, yaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari, digunakan untuk menata kembali akidah kaum muslim setelah tergoncang dengan kepergian Rasulullah SAW. Abu Bakar wafat pada 21 Jumadil Akhir pada tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Setelah penderitaan sakit selama kurang lebih 15 hari lamanya, kemudian beliau dimakamkan di kamar Aisyah di pinggir makam Rasulullah SAW. Substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. A. Peristiwa Riddah. Pada masa kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq yang bisa dibilang singkat, banyak sekali dihabiskan dengan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul akibat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beberapa strategi yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq diantaranya, pertama ada meluruskan akidah akibat kemurtadan atau peristiwa riddah. Meninggalnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan gejolak di antara umat Islam. Salah satunya adalah pada kaum murtad. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, banyak umat Islam yang menyatakan keluar dari Islam. Ada juga orang-orang yang masih beriman dan melaksanakan sholat tetapi tidak mau menunaikan zakat karena mereka beranggapan bahwa meninggalnya Nabi Muhammad SAW maka gugurlah kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Maka karena itu mereka menentang Abu Bakar As-Siddiq. Karena pertentangan ini dapat membahayakan agama dan pemerintahan, maka Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan perang Riddah. Apa itu perang Riddah? Perang Riddah atau disebut juga perang melawan kemurtadan adalah serangkaian kampanye militer melawan pemberontakan beberapa suku Arab yang dilancarkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama tahun 632 Masehi sampai 633 Masehi setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu juga Abu Bakar As-Siddiq menumpas beberapa orang yang mengaku sebagai nabi. Salah satunya adalah Musailimah. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq hampir sama dengan masa pemerintahan Rasulullah SAW, yaitu bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif terpusat pada khalifah. Khalifah selain menjalankan roda pemerintahan juga menjalankan hukum. Sama seperti pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. B. Kodifikasi Al-Quran. Munculnya perang Ridho tersebut menimbulkan banyak korban, termasuk para penghafal Al-Quran. Kenyataan itu tentunya sangat mengkhawatirkan dan merugikan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran dan menjadikannya menjadi satu buku. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk seseorang, yaitu Zaid bin Sabit. Dia adalah seorang sahabat Ansor. Zaid bin Sabit ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq karena ia merupakan sosok pemuda yang cerdas dan juga tentunya sangat berpengalaman dalam mencatat ayat suci Al-Quran. Nah, proses kodifikasi Al-Quran ini berlangsung hingga masa Khalifah ketiga, yaitu masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan.
C. Perluasan wilayah. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, Abu Bakar berkonsentrasi merealisasikan cita-cita Rasulullah SAW mengirimkan ekspedisi perbatasan Syria di bawah pimpinan Islam. Selain itu, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima yang berkonsentrasi mempersiapkan ekspedisi militer ke Syam. Beliau mengirimkan 5 divisi pasukan dengan tugas sebagai berikut. 1. Abu Ubaidah ibnu Jarrah, sahabat yang dijuluki Amin Hadihi al-Ummah, orang terpercaya dari umat Islam, dikirim ke Hims dan Hubah. 2. Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Damaskus. 3. Syurabil ibnu Hasanah dikirim ke Yordania. 4. Amir bin As dikirim ke Palestina. 5. Ikrimah ibnu Abu Jahal, pasukannya ditugaskan untuk selalu siap siaga menyokong keempat divisi di aras bila membutuhkan bantuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.